Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daniel Kelvin Tambunan. Di sini saya akan mempraktekkan perintah dasar dan administrator Linux. Pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya yang sudah diinstal. Lalu kita melalui terminal. Lalu untuk mengupdate sudo update. Jika kita ingin menghentikannya, kita membatalkan dengan cara Ctrl+C. Lalu jika kita ingin memasuk ke terminal Linux-nya, kita pencet Alt F1. Ctrl Alt F1. Jika ingin kembali lagi, F7. Lalu di sini untuk melihat folder apa saja yang ada di home, kita pencet ketik ls. Jika ingin melihat bersama dengan atributnya, kita ketik ls-l. Keluar semua atribut dan berapa folder totalnya. Lalu jika kita ingin berpindah direktori, kita ketik cd ke download misalnya. Nah, ini udah pindah nih, udah di download. Lalu jika kita ingin membuat folder baru, kita ketik mkdir, lalu tulis namanya. Misalnya nama direktorinya coba. Lalu kita lihat lagi, ketik ls. Nah, di sini sudah ada. Lalu jika kita ingin menghapusnya, kita rmdir aja atau remove directory. rmdir coba. Nah, kita periksa apakah sudah terhapus. Nah, berhasil. Lalu jika kita ingin mengcopy file atau folder, misal kita buat folder filenya dulu dengan cara cat. Lalu jika kita ingin mengisinya langsung, kita panah kanan, misalnya teks. Kita isi ada apa dengan ini. Lalu jika ingin mengakhirinya, Ctrl C. Lalu kita ingin mengkopinya. Kita copy teks ini, teks ke /home. Oke. Kalau kita copy, kita ketik cp. Lalu kita periksa apakah sudah ada. Nah, sudah ada di directory home. Lalu jika kita ingin memasuk ke akses rootnya, kita ketik saja sudo su. Masukkan passwordnya. Lalu misalnya kita ingin mengganti nama folder, kita tulis mv misalnya kopian, kita ganti contoh. Kita periksa. Nah, di sini sudah berubah dari kopian menjadi contoh nama direktorinya. Lalu jika kita ingin mengetahui kita ada di mana, kita ketik pwd. Kita ada di direktori
/home/dk. Lalu bagaimana cara untuk melihat file yang berisi teks? Kita ketik cat aja. Kita masuk ke folder contoh dulu. Nah, di sini ada datanya kan, cat data. Nah, di sini sudah ada teksnya. Selanjutnya, misal ingin mencari sebuah file atau directory, kita ketik vin aja, vin, lalu misalnya data. Apakah ada data? Nah, ada, itu berarti sudah ada. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi administrator. Untuk menambahkan user, kita membutuhkan sintak user add. Contoh seperti user add, coba. Nah, jika ingin mengetahui user add ini ada atau tidak, kita ketik saja cat min d titik min f1 / etc / passwd. Nah, yang tadi kita buat adalah coba. Nah, dicoba ada. Lalu selanjutnya, misal kita ingin menghapus user, kita ketik saja user del, coba. Kita periksa apakah ada. Masih ada? Oh, tidak, berarti berhasil. Lalu selanjutnya, jika kita ingin membuat grup baru, kita ketik sama seperti itu, hanya namanya saja ini beda. Grup add stmik. Jika ingin mengetahui grup add itu sudah ditambahkan atau belum, sama, tinggal diganti grup saja. Nah, stmik ada. Misal kita ingin menghapusnya juga, kita grup del juga, stmik. Ini kurang L. Grup del untuk menghapus del stmik. Nah, bisa. Berarti tadi ada yang salah dengan sintaknya. Lalu jika kita ingin melihat apakah berhasil terhapus atau tidak, kita periksa. Nah, sudah tidak ada. Adanya grup dk. Lalu batasan file. Batasan file. Jika kita ingin melihat sebuah batasan file, kita dengan mudah ketik ls min l. Nah, di sini ada rw, x, rw, rmin, itu artinya r itu read, w itu write atau baca, x itu eksekusi. Nah, yang rwx ini buat user. Nah, dan rwmin ini buat grup. Nah, rmin ini buat orders. Lalu bagaimana kita jika ingin membuat akses semuanya bisa? Di data, kita ketik saja chmod u perwakilan dari user, g perwakilan dari grup, o perwakilan dari order. Lalu jika kita ingin semuanya bisa, kita tambahkan. Tambah artinya memberi akses rwx. Belum dimasukin nama datanya, kita ketik nama datanya. Coba kita periksa. Nah, bisa kan? Ini adalah batasan file dengan menggunakan huruf. Ada lagi dengan menggunakan
angka biner yang dikonversi ke desimal. Untuk angka 4 itu artinya read, w itu artinya 2, write itu 2, eksekusi itu artinya 1, untuk menutup akses itu 0. Maka kita coba untuk menutup akses semua dari user, group, dan others dengan cara chmod 000 data. Periksa. Nah, tidak bisa diakses sama sekali. Lalu jika kita ingin memberi aksesnya untuk bisa diakses semua, kita ketik 777. 7 itu ditambahkan ya, 4 itu read, ditambah 2 write, ditambah 1 7, 1 itu execute. Lalu kita periksa apakah bisa. Nah, bisa. Lalu jika kita ingin membuat sebuah file kepemilikan user atau grup pemilik, seperti untuk menggantinya dengan cara ya membuat data menjadi file kepemilikan user. Ini kan belum ada nih usernya nih dan grupnya nih yang didata. Kita coba memberikannya dengan kita beri dk saja yang lebih mudah. Dengan cara jika user kita ketik chown, owner, dk terus usernya, terus nama filenya data. Lalu kita mau mengeceknya dengan ls min l. Nah, sudah pindah dari tadinya tidak ada menjadi dk. Lalu grupnya ini belum ada. Kita bikin lagi ch group, grp. Grupnya dk, nama filenya data. Nah, sudah selesai. Lalu di sini nama user dan nama grupnya sudah ada. Yang tadinya tidak ada. Itu adalah cara untuk mengubahnya. Terima kasih, sekian dari saya, Daniel Calvin.